Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Nurhid Official, saya Nur Hidayah. Hari ini kita akan membahas teks eksplanasi. Apakah kalian pernah mencermati suatu kejadian atau peristiwa sosial di lingkungan, atau mungkin juga berbagai fenomena alam di sekitar kita? Fenomena alam atau sosial bisa berupa kenakalan remaja, banjir, tanah longsor, polusi udara yang sedang melanda dunia, yaitu wabah COVID-19. Lalu pertanyaannya, mengapa kenakalan remaja bisa terjadi? Bagaimana banjir melanda wilayah kita? Tanah longsor mengapa sampai terjadi? Lalu, mengapa udara di sekitar kita terkena polusi? Dan yang sekarang sedang mendunia adalah bagaimana wabah COVID-19 itu terjadi? Dari penjelasan sebelumnya dapat digarisbawahi bahwa teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses atau fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi, sedangkan pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban penjelasan sebab akibat. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan teks lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. 1. Struktur terdiri dari pernyataan umum, proses atau deretan penjelas dan penutup. Ciri kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. 4. Menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis teks yang diambil dari sumber Wikipedia yang didownload pada 31 Juli 2020. Apakah teks tersebut masuk ke kategori teks eksplanasi? Kita lihat yang pertama pada struktur yang membangun. Struktur yang membangun terdiri ada pernyataan umum. Di paragraf pertama kita bisa melihat ada kalimat dengan bunyi penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan salah satu jenis coronavirus. Pada kalimat tersebut ada penanda konjungsi penegas, yaitu kata adalah. Jadi, paragraf ini masuk ke struktur pernyataan umum. Berikutnya kita dapat menemukan deretan-deretan penjelas. Pertama, ada kalimat yang berbunyi, penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan berupa bernafas. Penderita yang paling rentan pada penyakit ini dapat berujung pada pneumonia atau kegagalan multi organ. Kemudian ada kalimat berbunyi, infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan saat bersin. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih adalah langkah yang disarankan untuk mencegah penyakit ini. Bagian terakhir adalah penutup. Di bagian ini ada penegasan kalimat yang berbunyi, belum ada vaksin
atau obat antivirus khusus untuk COVID-19. Tata laksana yang diberikan meliputi pengobatan terhadap gejala. Angka fatalitas khusus diperkirakan antara 1-3%. Ciri yang kedua memuat informasi yang sesungguhnya. Pada teks, kita bisa menemukan kalimat yang berbunyi, penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus. Penderita paling rentan dapat berujung pneumonia. Berikutnya, infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan. Informasi yang lain, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak adalah langkah yang disarankan untuk mencegah penyakit ini. Ciri yang ketiga memuat informasi berupa keilmuan. Kita bisa menemukan kalimat yang berbunyi, pada penderita paling rentan dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi organ. Waktu paparan virus hingga timbulnya gejala berkisar antara 1-14 hari. Ciri yang terakhir menjelaskan kondisi atau fenomena. Kita bisa menemukan ada kalimat yang berbunyi, penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Dari analisis tadi dapat disimpulkan bahwa teks yang diambil dari Wikipedia dengan judul Penyakit Coronavirus 2019 dapat dikategorikan sebagai teks eksplanasi. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.